Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di malam hari ini melanjutkan kajian fikih, dan ini insyaallah taala majelis terakhir sebelum Ramadan, dan kita akan lanjutkan nanti setelah Ramadan lagi terkait dengan pembahasan kitab fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah dalam kitab yang dikenal dengan Al-Ghayatu wa Takrib atau Matan Abi Syuja. Kita alhamdulillah tentunya masih dalam pembahasan kitab jual beli, dan setelah sebelumnya kita telah membahas banyak dari jual beli yang disebutkan sampai yang terakhir kita masuk di pembahasan jual beli dengan cara gadai. Kemudian juga penulis sebutkan ada ternyata golongan yang tidak boleh melakukan jual beli. Dari yang belum sebutkan ada 6 golongan. Ada anak kecil, orang gila, orang yang tidak bisa mengatur hartanya, orang yang bangkrut, ada orang yang sakit, yang dikhawatirkan dia meninggal untuk melakukan transaksi atau terhadap barangnya yang lebih dari sepertiga. Yang lebih dari sepertiga. Demikian pula seorang budak. Demikian pula seorang budak. Ini sudah kita selesaikan di pertemuan yang lalu. Di hari ini masalah as-sulh. Ini masalah penting. Itu ketika kita berselisih terkait dengan barang jual beli. Satu mengatakan saya sudah beli, satu bilang belum. Atau saya punya utang. Kamu punya utang pada saya. Dia bilang tidak. Iya. Atau ada jual beli misalnya yang telah lewat secara najas. Ditipu harganya. Ada jual beli secara goror. Ya. Yang ditipu terkait dengan barangnya juga. Ada istilahnya dalam masalah fikih adalah as-sulhu, berdamai. Berdamai. Ketika kita mendapatkan barang ada aib, maka dianjurkan untuk berdamai. Walaupun bisa juga kita kembalikan. Di pembahasan telah lewat, kalau kita mendapatkan aib terhadap suatu barang yang kita beli, si penjual tidak kasih tahu, boleh kita kembalikan. Nah sekarang ini sisi lain.
Ternyata kita boleh berdamai. Berdamai ini nanti ada dua. Boleh dengan cara dijatuhkan sebagian hak, baik barang ini ada aibnya. Berapa potongannya kalau ada aibnya? Ini namanya dijatuhkan sebagian haknya. Dan boleh dimuawadhah. Ini cara kedua nanti, boleh ditukar. Boleh ditukar. Ini masalah as-sulh. Kata beliau, rahimahullah faslun pasal. Wa yasihhu sulhu. Sah seorang itu melakukan sulh. Perdamaian. Beliau ucapkan sah karena berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan disepakati oleh para ulama akan bolehnya kita berdamai dalam masalah jual beli. Yang penting nanti ada syaratnya. Tidak boleh berdamai dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Allah berfirman dalam Al-Quran, was-sulhu khair. Berdamai itu bagus, baik. Dalam jual beli. Ketika kita ada perselisihan, boleh kita sulh. Karena makna sulh itu secara bahasa adalah qat'ul munaza'ah. Memutus perselisihan. Itu namanya sulh. Secara bahasa. Adapun secara istilah. Yang Allah katakan tadi itu as-sulhu khair. Berdamai itu adalah baik. Dia adalah al-aqdu alladhi yanqati' bihi khusumatul mutakhasimain. Sulh itu adalah satu akad yang memutus perselisihan antara yang berselisih. Antara yang berselisih. Banyak contoh yang menimbulkan perselisihan dalam jual beli. Tentunya akan ada perselisihan kalau dia jual beli terlarang. Kalau jual belinya apa? Terlarang. Yang paling dekat anggaplah yang kita ambil paling dekat. Jual beli secara salam. Tahu kan jual beli secara salam? Boleh dengan syarat harus jelas timbangannya. Kalau ditakar harus jelas ditakarannya. Harus jelas waktunya. Kapan ditunaikan itu salamnya. Harus jelas semuanya. Kalau warna harus jelas warnanya. Kalau terkait dengan hewan harus jelas ini jantan, ini betina yang dilakukan salam. Ketika tidak terpenuhi ini syarat, pasti nanti bisa berselisih. Misalnya tidak jelas takarannya. Nanti akan membuat kita berselisih. Iya, karena takarannya tidak pas. Tidak ada ketentuan. Demikian pula tidak jelas kapan tanggal penerimaannya. Ini masalah nanti. Kalau tidak ada ketentuan. Nah, kalau terjadi perselisihan begini antara si pembeli dan si penjual. Apa yang harus dilakukan? Boleh sulh. Artinya boleh diputus ini. Kita buat akad baru untuk memutus perselisihan. Antara yang membeli dan yang menjual. Iya. Kata Allah as-sulhu khair. Sulh itu bagus. Tapi syaratnya yang disebutkan sebentar. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad serta Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sulhu jaizun bainal muslimin. Berdamai itu boleh antara kaum muslimin. Boleh, Nabi bilang boleh. Karena memang Allah bilang baik itu sulh. Kalau kita berselisih tentang suatu barang, iya, berdamai lebih bagus. Dan itu boleh. Illa kecuali sulhan ahal haraman au harrama halalan. Ini diperhatikan ucapan Nabi. Kecuali berdamai yang menghalalkan yang haram atau malah mengharamkan yang halal. Ini tidak boleh berdamai dalam masalah yang haram. Makanya di sini kita katakan jual beli riba walaupun kita sepakat.
Itu tetap haram karena riba haram di asalnya. Ya kan? Jual beli riba misalnya. Allah kan katakan di Quran. Allah katakan di Quran. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, haram riba. Kita pergi berdamai tentang riba. Tidak boleh kan ini menghalalkan yang haram. Misalnya, baik ini jual beli cicil. Kan boleh jual beli cicil. Tapi dia tetapkan syarat ribawi. Dengan syarat kalau kamu telat tambah sekian. Ini kan syarat riba namanya. Tambah sekian. Ini syarat riba. Iya. Ketika ada syarat riba, walaupun sepakat, haram. Tidak boleh. Ini namanya berdamai di mana? Berdamai di mana? Di akad yang asalnya apa? Haram. Ini malah menghalalkan yang haram. Tidak boleh. Sekarang, anak contohkan sebenarnya lebih jelas lagi. Kenapa jual beli inah haram? Jual beli secara inah diharamkan dalam syariat. Tahu bentuk jual beli secara inah sudah lewat. Jadi ada seorang, dia tidak mau barang. Dia butuh uang. Tapi kalau dia pinjam di lembaga riba, akan kentara riba. Jelas riba. Akhirnya dia melakukan hilah. Dia melakukan tipu daya. Dia pergi ke penjual motor, penjual mobil. Atau penjual apa saja. Dia bawa uangnya, dia misalnya butuh uang 50 juta, tapi dia punya hanya 25. Akhirnya dia pergi ke penjual motor, saya mau beli motor cicil. DP 25 juta. Misalnya harga motornya berapa? Anggaplah harga motornya 50 juta. Kalau dicicil jadi 100. Jadi dia DP 25. Dengan cicil 100 sekian bulan. Dia sudah akad begitu. Dia beli motor. Tapi dia belum ambil motornya. Dia sudah pergi ke pihak pembelian. Tadi kan di penjualan. Dia beli motor cicil. Dia pergi ke penjualannya. Apakah di meja yang beda atau samping toko, samping kamarnya, kantornya. Dia pergi ke pihak pembelian. Saya mau jual tadi motor yang saya beli. Dengan harga cash 50 juta. 50 juta. Akhirnya apa? Dia dapat uang 50. Dia dapat uang dari sini 50. Sini tadi dia sudah bayar berapa? 25. Dia dapat uang 50, motornya tidak dapat. Dia cicil uang berarti tidak cicil motor. Ini dia sepakat jual beli kredit. Paham kan? Tapi yang dikreditkan apa? Uang atau motor? Ini orang butuh uang, tidak butuh motor. Cuman dia haluskan. Dia sepakat seperti itu. Dia sepakat di pihak penjualan. Dia sepakat di pihak pembelian. Tapi syarat ini tipu daya terkait dengan riba. Haram. Walaupun mereka berdamai di situ. Saya tidak perlu kamu antar motor ke rumah saya. Saya langsung jual saja ke kamu. Mereka sepakat. Seperti itu. Haram jual beli inah. Dengan ini dia pinjam uang. Bukan pinjam apa? Bukan mau beli motor. Ini diharamkan. Walaupun mereka telah berdamai untuk tidak dikeluarkan barangnya. Tidak perlu dia sepakat. Tapi ini riba. Tidak boleh. Jadi ini perhatikan ucapan Nabi. Karena Allah katakan as-sulh was-sulhu khair. Sulh itu boleh. Cuma Nabi bilang sulh boleh antara kaum muslimin. Tapi dengan syarat tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dari sini semua bentuk yang menghalalkan yang haram walaupun sama-sama suka tidak boleh. Makanya zina itu haram. Walaupun dia ridho ji. Tidak ada ridho kalau yang haram. Tidak boleh berdamai. Tidak boleh berdamai. Kalau yang menghalalkan yang haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Oleh karena itu antum dapatkan kisah orang yang terdahulu. Jadi dia suka sama sepupunya.
Kisah Bani Israel disebut kalau Nabi kita Muhammad SAW kan ada pelajaran di situ. Itu 3 orang yang terkurung di goa. Tertutup mulut goanya dengan batu besar saat mereka sudah di dalam. Salah seorang dari mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ini kecuali Allah. Mari kita bertawassul dengan amalan soleh yang pernah kita lakukan. Jadi mereka bertawassul dengan amalan baiknya dan terbuka mulut goanya. Satu dari mereka, dia punya amalan soleh. Yang dia ceritakan, tadinya dia suka kepada anak omnya. Dia pernah mengajaknya tapi anak omnya tidak mau, sepupunya. Akhirnya ini perempuan jatuh dalam kesusahan, tidak punya apa-apa. Dia pinjam mau pinjam uang ke sini, ke sepupunya tadi. Karena dulunya tidak mau, sama ini diajak, saya mau kasih pinjam, tapi dengan syarat kamu serahkan dirimu kepada saya. Ya, perempuan ini kan dia di sini dia keadaannya lagi susah. Dia sepakati. Ini namanya berdamai, tapi apa? Dia yang haram. Dia yang haram. Saya mau, tapi kamu serahkan diri, artinya untuk zina. Tapi ini perempuan baik. Saat dia sepakati, sudah mau melakukan hal itu, ini perempuannya bilang, kan laki-lakinya juga orang baik sebenarnya, tapi ini namanya tadi dia mau baik-baik tapi tidak suka oleh perempuannya, maka dia kasih seperti ini. Saat dia mau mendatanginya, sudah di atas, dia bilang, perempuannya bilang, bertakwalah kepada Allah, jangan kamu buka cincin kecuali dengan haknya, artinya dengan nikah yang syar'i. Maka dia tinggalkan tadi itu perempuan, dia kasih uangnya. Dia tinggalkan karena ucapan itu. Karena ucapan itu tadi. Dia dibebaskan dari kesusahan gara-gara itu. Ini menunjukkan apa? Kalau dia lakukan berarti tidak boleh ini berdamai di situ. Perkara yang haram tidak boleh kita berdamai. Karena ini bisa menghalalkan, haramkan ini jual beli. Jual beli kehormatan. Haram. Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim, maharul bagi haram khabith. Hasil zina itu usaha yang buruk. Hasil zina. Iya, hasil dari pelacur. Itu khabith. Usahanya. Kenapa? Ini walaupun dia berdamai. Sama suka dia mau uang, laki-laki juga ridho, uangnya diambil. Tapi ini haram. Tidak boleh kita berdamai di situ. Ini harus kita perhatikan. Jadi yang diinginkan dengan as-sulhu khair, perkara yang halal. Harus diperhatikan. Boleh kita berdamai, kalau itu apa? Memang asalnya halal. Jual belinya halal. Cuma ada sesuatu yang membuat kita berselisih. Ada sesuatu yang membuat kita berselisih. Ini Masya Allah yang beliau sebutkan. Maka setelah itu kata beliau, wasihhus sulhu ma'al iqrari fil amwal. Sah. Boleh melakukan sulh bersamaan dengan pengakuan pada harta. Wa ma'afdho ilaiha, dan apa yang terkait dengan harta. Wa hunau'an, dia terbagi dua, ada namanya ibro wa mu'awadah. Ada namanya ibro. Ibro itu melepaskan sebagian hak. Ya. Dan terbatas pada sebagian hak. Wa mu'awadah. Mu'awadah artinya kita gugurkan barang itu ditukar dengan barang yang lain. Boleh dua ini. Fal ibra'u ikhtisaruhu min haqqihi ala ba'dih. Ibro itu dia menerima sebagian haknya saja. Sebagian haknya saja. Seperti ada yang dicontohkan. Ini barang ternyata ada cacatnya. Ya dia gugurkan cacatnya, tidak apa-apa, sebagiannya saja. Dia terima sebagiannya saja. Terus kata beliau, wala juzu fi'luhu ala syartin. Ini tapi tidak boleh dilakukan kalau pakai syarat.
Tidak boleh melakukan ibro sebagian hak, membebaskan sebagian hak dengan syarat. Dengan syarat. Ini yang dicontohkan misalnya dikatakan, tidak apa-apa saya gugurkan ini sebagian hakku dengan syarat kalau kamu sudah punya, kamu harus penuhi. Tidak bisa begitu, itu namanya bukan sulh. Itu sudah keluar dari kata apa? Sulh. Sulh itu berdamai. Kita gugurkan sebagiannya memang. Bukan kita bilang syaratnya demikian. Tidak boleh. Kok namanya sulh? Ya sulh sekarang, selesaikan. Iya, kalau kita memang kita gugurkan sebagiannya, gugur sekarang. Bukan gugur sebagian sekarang, tapi nanti harus dipenuhi. Tidak dibolehkan. Wal mu'awadu uduluhu an haqqihi ila ghairi. Sementara mu'awadu adalah dia berpaling dari haknya kepada yang lain. Seharusnya haknya misalnya ini. Tapi yang ada cuma yang lain. Maka dia berdamai, tidak apa-apa, yang itu saja. Itu namanya apa? Berdamai. Dia berpaling dari hak yang sebenarnya. Dan dia menerima apa? Hak yang ada. Misalnya ada orang pesan barang. Iya, tadi dia pesan yang demikian akadnya. Sesuai gambar yang dikirimkan. Ternyata yang sampai yang lain. Kan dia bisa kembalikan. Dia bisa kembalikan kalau beda. Boleh dia kembalikan. Sudah lewat pembahasan kita. Tapi di sini boleh dia berdamai. Oh enggak apa-apa, ini saja. Ini juga bagus. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Kalau dia potong juga harganya karena beda, enggak masalah juga. Itu namanya apa? Sulh. Si pembeli menerima kekurangannya atau perubahannya, si penjual juga memotong harganya. Oh kalau sekian berarti kalau kurang ini saya kurangi sekian. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Wa yajri alaihi hukmul bai'. Terus beliau tegaskan berlaku padanya hukum jual beli. Ketika kita mau menukar dengan barang lain, berarti berlaku hukum jual beli yang sebelumnya. Kalau memang itu adalah jual beli riba, kita mau tukar emas dengan emas misalnya, harus sama dan tunai. Perak dengan perak yang kita mau tukar ini sama. Tidak boleh dibilang, oh saya mau tukar dengan barang lain. Dengan syarat kamu 1 gram, saya kurang dari 1 gram. Tidak boleh, ini riba fadl. Ini riba fadl. Atau dia bilang, tidak apa-apa kamu tukar barang ini, emas saya. Iya, dengan emas yang lain nanti saya ambil 1 hari kemudian. Tidak boleh, itu riba nasi'ah. Itu riba nasi'ah. Dipahami mungkin? Jadi ini kalau kita mau tukar barang dengan barang berarti berlaku hukum jual beli. Karena jual beli kan ada jual beli yang dipersyaratkan sama tunai. Ada juga jual beli yang dipersyaratkan tunai tidak harus sama. Ada juga jual beli tidak dipersyaratkan sama, tidak dipersyaratkan tunai. Kan macam-macam yang sudah lewat bersama kita pembahasannya. Intinya kalau antum mau tukar damainya dengan cara mengganti dengan barang lain, maka berlaku hukum jual beli. Ada jual beli yang boleh, ada jual beli yang tidak boleh. Setelah itu kata beliau rahimahullah, wa yajuzu lil insani ayyushri'a rawshanan fi tariqin nafidhin la yatadarrarul maratu bih wa la yajuzu fid darbil mushtaraki illa bi idni ahli darbi. Masya Allah. Wa yajuzu taqdimul babi fid darabil mushtaraki wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi idni syuraka. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah, boleh bagi seorang untuk membuat raushanan. Ya, untuk membuat tembok bangunan, ya, atau pembatas jalan, atau kalau kita sekarang, kalau kita di Makassar lebih terkenal polisi tidur. Itu juga membangun sesuatu di jalan. Boleh. Kata beliau kita membangun sesuatu fi thoriqin nafid di jalan umum. Boleh kita bangun sesuatu di jalan umum dengan syarat la yatadarrarul maratu bih. Dengan syarat
orang yang lewat tidak doror, tidak berbahaya dengan yang kita buat. Kalau kita melakukan ini sebenarnya sudah pindah dari sulh. Cuman kenapa dimasukkan dalam bab sulh? Ya karena kalau mereka semua sepakat, boleh. Tapi kita sendiri secara pribadi, boleh enggak kita bangun tembok atau buat apa istilahnya itu penahan di jalan supaya orang tidak lewat? Portal. Iya. Tidak boleh, boleh kita buat di jalan umum dengan syarat la yatadarrarul maratu bih. Orang yang lewat, kan ini jalan umum. Tidak ada doror baginya. Karena syariat kita secara umum la doror wala diror kata Nabi. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Waman syaqqa syaqqallahu alaih. Siapa yang membuat orang lain berat, maka Allah akan memberatkan dirinya. Allah akan memberatkan orang itu karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan yang kita lakukan. Balasan itu tergantung amalan yang kita lakukan. Kalau kita mempersulit orang, Allah akan mempersulit kita. Tapi kalau kita mempermudah orang lain, maka Allah akan mempermudah kita. Kalau kita membantu saudara kita untuk memudahkan masalahnya, kita akan dipermudah. Makanya dipersyaratkan di sini. Boleh kita berbuat sesuatu di umum, yang penting orang yang lewat tidak berbahaya terhadap itu. Kalau membahayakan, tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Wala yajuzu fid darbil mushtarak illa biidni ahli darbi. Masya Allah. Tidak boleh buat di jalan yang disyirikati. Jalan ini milik bersama. Tidak boleh kita buat kecuali dengan izin penduduknya, penghuninya. Tidak boleh. Kita membuat ad-darbi, ya, ad-darbi ini mencakup banyak hal. Dijelaskan oleh para ulama bisa mencakup itu tempat duduk di jalan, bisa juga mencakup ini yang biasa orang di lorong di depannya itu sehingga tidak bisa lewat mobil yang lebih tinggi. Tidak boleh buat dari diri sendiri kecuali dengan kesepakatan orang yang punya jalan itu. Orang yang punya jalan itu, Masya Allah. Tidak dibolehkan, masuk di dalam hadis umum tadi. Tapi kalau diizinkan semuanya sepakat untuk membuat yang hal itu, maka dibolehkan. Ya karena di sini tidak boleh kecuali dengan izin penduduk itu. Wa yajuzu taqdimul bab fi darab al-mushtarak. Wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi'idni syuraka. Sama juga. Boleh kita majukan pintu ya di jalan yang diserikati dan tidak boleh kita akhirkan kecuali dengan izin dari yang berserikat. Ini juga masalah. Seperti kita misalnya ada rumah. Kita mau buat pagar untuk mobil kita. Tidak boleh kita majukan pagarnya sampai ke jalan. Tidak boleh. Kan banyak orang tadinya tidak cukup untuk mobilnya. Masih sedikit lagi. Akhirnya dia kasih maju pagarnya. Dia kotak. Orang lain semuanya tidak ada begitu. Dia pergi. Dia bangun di atas trotoar misalnya. Tidak boleh kalau punya umum. Kalau punya umum tidak dibolehkan. Tapi kalau punya pribadi, terserah kita. Terserah kita. Demikian pula di sini yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, tidak boleh bahkan kita membangun tembok kecuali dengan izin tetangga. Sama semua ini. Karena terkait nanti kalau kita melakukan hal yang membuat temboknya roboh temboknya orang sebelah. Ya, ini tidak dibolehkan. Karena doror terhadap orang lain. Demikian pula bahkan dibahas dalam masalah fikih. Tidak boleh kita sandarkan kayu kita di temboknya orang. Tidak boleh. Iya. Tanam pohon, tidak boleh pohon ini yang kita tanam, akarnya itu keluar di tanahnya orang. Di rumahnya tetangga. Tidak boleh. Karena ini terkait dengan hak orang lain. Kecuali dengan izinnya. Kecuali dengan izinnya. Nah, di sini juga dalam bab suluh boleh kalau kita berdamai. Artinya ini saya tanam, mangganya misalnya sudah besar.
Ya nanti karena akarnya juga ke sebelah, kita bisa panen sama-sama. Ini namanya sulh. Kita berdamai dalam hal tersebut. Intinya dalam masalah ini adalah perkara yang terkait dengan hak orang lain, kita juga harus lihat hak orang lain. Tidak boleh kita hanya mementingkan diri sendiri, orang lain ya berbahaya dengan apa yang kita lakukan. Ini yang beliau sampaikan ini adalah masuk di dalam hak tetangga yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah. La yu'minu ahadukum. Pertama, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Masuk di hadits ini, hadits Anas. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia tidak suka dirinya diperlakukan seperti itu, diganggu seperti itu, maka orang lain juga tidak. Itu masuk di hadits itu. Masuk juga di hadits yang kedua, hadits Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Masa ini? Artinya dimuliakan, jangan diganggu. Iya, jangan diganggu. Kapan mengganggu, maka kita melanggar. Maka kita melanggar. Itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Kecuali dengan izin penduduk itu. Ini masuk kalau kebiasaan kita masalah membangun tenda di jalan. Ada acara pernikahan, biasanya kan kalau di Makassar Masya Allah. 3 hari sebelum acara sudah dipasang. Nanti dibuka 3 hari setelah acara. Jadi semuanya 6 hari, acaranya sehari saja. Nah ya. Ini masalah. Ini di jalan umum. Boleh atau tidak kita langsung bangun tenda begitu? Boleh kalau izin. Penduduknya, semua yang lewat di situ. Tapi kalau tanpa izin, tidak dibolehkan. Tidak boleh tiba-tiba sembarang kita langsung bangun tendanya, semau kita. Tidak boleh, ini terkait dengan hak orang lain. Terkait dengan apa? Hak orang lain. Yang terakhir sama juga dengan parkir mobil. Iya. Kalau terkait dengan jalan umum, tidak boleh kita parkir sembarang mobil kita. Iya. Tidak boleh kita parkir sembarang. Semoga jangan sampai kita bilang, depan rumah aku sih. Mau ku lewat-lewat. Tidak bisa kau lewat, cari kau jalan lain. Tidak bisa. Itu kalau kita punya rumah, terus jalannya itu hanya milik kita. Jadi itu jalan memang kita yang punya. Rumahnya cuma rumah kita di situ. Tapi kalau rumah orang lain juga ada, memang depan rumah situ punya kita. Tapi kan ada tetangga. Ada tetangga. Ini harus kita perhatikan. Ini masalah jarang disinggung, tapi penulis sudah kita katakan bahwa belum menulis dari hafalan. Belum menulis dari hafalan. Tidak tahu ini tiba-tiba masuk di bab sulh. Padahal terkait dengan jalan. Terkait dengan jalan. Karena apa yang muncul di ingatan beliau, itu yang langsung beliau tulis. Itu yang langsung beliau tulis di kitab ini. Jadi pembahasannya yang muncul itu yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Ini yang kita dapatkan. Ini selesai, setelahnya itu adalah pasal yang lain. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan nanti setelah Ramadan insya Allah. Kita cukupkan dulu, sudah masuk waktu? Sudah? Hari ini kita tidak ada tanya jawab? Tidak ada ya? Banyak, Masya Allah. Padahal saya berniat tidak ada tanya jawab. Karena mau kerja bakti sebentar. Bersihkan masjid. Gimana ini? Dari mana ini datang? Akhwat. Baik, kalau akhwat susah ditolak, Dik. Karena perjuangan ini untuk turunkan. Kita adzan dulu, alhamdulillah, baru kita baca. Ingin membeli motor bekas. Lalu teman anak
menawari untuk membelikan anak. Lalu nantinya anak cicil ke teman anak. Tapi saat teman anak membelikan motor anak atas nama saya, bukan atas namanya. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Boleh, yang penting dia sudah beli dan pindah gudang. Boleh. Jadi misalnya kan dia pergi ke toko penjual motor, dia beli dan dia mau kasih cicil temannya. Makanya dia beli motornya sudah pindah dari gudangnya. Tidak harus sampai ke rumahnya. Dia geser, dia pindahkan saja dari toko, dibawa keluar ke jalan. Baru dia transaksi. Biar atas namanya, tidak apa-apa. Yang penting sudah pindah. Karena kaidahnya barang yang bisa dipindah harus pindah. Barang yang tidak bisa dipindah cukup dikosongkan. Baru boleh dia jual kembali. Cukup dikosongkan baru boleh dia jual kembali. Bagaimana hukumnya? Jika pesan makanan di luar masjid, kemudian ambil makanannya di luar masjid, tapi bayarnya di dalam masjid. Ya kalau akadnya di luar masjid tidak apa-apa. Boleh. Cuman bayar di dalam masjid. Itu boleh karena bayar utang namanya. Bukan akad transaksi. Bukan akad transaksi. Apa hukumnya kita jual beli? Tapi si pembeli adalah kaum Nasrani. Apakah kita tetap melayani? Tetap. Tetap. Jual beli tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, Nabi SAW melakukan transaksi bersama Yahudi. Nabi melakukan transaksi bersama Yahudi. Tidak ada masalah. Yang penting yang dilakukan transaksi adalah yang halal. Bukan hal yang diharamkan. Apa hukum jika tinggal di pemukiman warga yang di dalamnya banyak kemaksiatan seperti minum khamar, judi, dan lain-lain? Apakah saya harus pindah atau bagaimana Ustadz? Kalau mampu pindah, harus pindah. Harus kita pindah. Iya. Bolehkah membunuh cicak? Namun dengan cara perlahan. Seperti menggunakan racun dan perangkap dalam botol. Membunuh cicak boleh. Iya, membunuh cicak boleh. Pakai perangkap juga boleh. Cuman kalau kita bunuh dengan satu kali pukulan, itu lebih bagus. Karena kalau satu kali dipukul mati, dapat 100 kebaikan. Itu membunuh cicak. Jadi kalau dapat cicak, satu kali pukul, tapek keras, mati 100 kebaikan. Makin sedikit, makin lama kita membunuh, maka makin kurang kebaikan yang kita dapat. 2 kali pukulan berkurang, 3 kali pukulan berkurang. Jadi kalau mau bunuh cicak, 1 kali saja. Supaya dapat kebaikan banyak. Iya, alhamdulillah. Jadi dapat sebentar langsung dapat kebaikan. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya bermain game Mobile Legend? Atau lainnya dengan alasan hanya bermain sebentar dan hanya sebagai selingan sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau begitu nanti kita akan main di Ramadan. Iya, sekarang selingan, tapi setan akan membuat itu tertanam sebelum dia dibelenggu. Sebelum dia dibelenggu, dia akan tanamkan itu kecanduan terhadap game tadi. Sehingga nanti di Ramadan, awalnya kita buka mushaf lewat HP. Bergeser sedikit tangannya, Mobile Legend lagi. Itu bahaya. Itu bahaya. Iya. Jangan, selingan itu bukan game. Selingan itu yang lain saja. Yang lain saja. Tidak boleh game. Kalau kita bosan, selingan tidak boleh kemaksiat.
Tidak boleh, harus tetap di atas sunnah. Sebelum hijrah, baju-baju saya beli pakai uang haram. Dan sekarang saya mau beli baju baru tapi keuangan tidak memungkinkan. Bagaimana Ustadz? Apakah saya masih bisa pakai itu baju? Saya bingung. Bisa. Masih bisa kita pakai. Masih bisa kita pakai. Walaupun sebelumnya kita belanja pakai uang haram. Cukup kita bertobat. Yang lalu-lalu itu dimaafkan. Kalau terkait dengan hak Allah. Iya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait dengan riba. Terkait dengan riba. Ketika disebutkan ayat-ayat menjelaskan haramnya riba, besarnya dosa riba, itu turun ayat itu para sahabat merasa berat. Gimana ini dengan uang sebelumnya, barang sebelumnya yang dilakukan ada hubungannya dengan riba. Maka turunlah ayat berikutnya. Karena ini memberatkan para sahabat. Iya, terkait dengan yang lalu. Terkait dengan yang lalu. Seperti yang ditanyakan oleh penanya. Ini hal biasa. Ketika seorang kenal hukum, maka dia masalah pertama yang dia akan bingungkan adalah yang sebelumnya. Apa yang harus dilakukan terhadap barang itu? Nah, saya dapatkan itu dengan cara yang haram. Maka turunlah ayat terkait dengan riba. Ketika diharamkan. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbih fantaha falahu masalaf wa amruhu ilallah. Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, untuknya yang telah lewat. Untuknya yang telah lewat. Masalahnya kembali kepada Allah. Jadi yang lewat, tidak ada masalah, itu punya kita. Kecuali terkait dengan hak orang lain. Kalau masalah terkait dengan hak Allah, itu dibangun di atas maaf. Terkait dengan hak orang lain baru tidak ada maaf. Kecuali kita tunaikan. Kecuali kita tunaikan kepada orang itu. Jadi tidak ada masalah kita pakai barang yang sebelumnya. Iya. Apakah boleh menukarkan uang receh dengan nilai 100.000 ditukar dengan uang yang senilai 106.000 dengan alasan uang jasanya yang 6.000 Ustaz. Jadi kita tukar uang dengan uang. Perlu kita perhatikan di pembahasan yang lewat, tukar uang dengan uang dua syaratnya. Tukar uang dengan uang dua syaratnya. Syarat pertama harus tunai. Syarat kedua harus sama. Kapan tidak sama? Riba fadl. Riba fadl. Kapan tidak tunai? Riba nasi'ah. Itu sudah lewat pembahasan kita. Tukar uang dengan uang dua syaratnya. Harus sama dan harus tunai. Kapan tidak sama? Riba fadl. Kapan tidak tunai? Riba nasi'ah. Jadi jalan keluarnya memang harus sama. Memang harus sama. Ini pertanyaan terakhir ya. Saya mengikuti arisan. Waktu awalnya masih normal-normal saja. Tapi setelah di pertengahan ada beberapa anggota arisan yang buat kesepakatan untuk tidak menaikkan satu nama.
yang ada dalam anggota arisan tersebut dengan alasan takut apabila namanya naik nanti sudah malas-malas mau bayar arisannya. Padahal sudah pernah namanya naik 2 kali tapi diputar ulang diganti dengan nama orang lain. Pertanyaan saya Ustadz, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya mundur di arisan tersebut karena sudah tidak benar di dalamnya? Nama yang pernah mau dinaikkan itu kebetulan dia tinggal jauh. Jadi tidak pernah menyaksikan langsung putaran arisan. Masya Allah. Iya. Enggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita yang tahu masalah tasid. Iya, kita yang tahu masalah ta. Wallahualam. Kita mau memilih mundur-mundur itu dari ini, apalagi itu masalah keluarga. Takutnya nanti kalau kita mundur nanti ada persangkaan buruk dari keluarga. Kan ini disebutkan katanya arisan keluarga. Arisan keluarga. Kita harus pikirkan tentang keluarga kita. Iya, kita harus pikirkan tentang keluarga. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Kita tidak sampai jam 8 supaya kita berhenti dengan cepat di malam hari ini. Bagi ikhwah yang mau tinggal, kerja-kerja sedikit, mendapatkan kebaikan membersihkan masjid. Satu debu yang antum keluarkan, itu bernilai satu kebaikan. Karena membersihkan rumah Allah. Membersihkan rumah Allah itu termasuk dari keimanan. Membersihkan masjid, terkait dengan masjid, itu ciri orang beriman. Disebutkan di Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal Ramadan. Apa ayatnya? Wal yaumil akhir. Langsung ujungnya. Alhamdulillah. Tiada lain yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Disebutkan oleh para ulama memakmurkan masjid itu bisa maknawi, bisa hissi. Maknawi yaitu kita makmurkan dengan sholat, baca Quran, ibadah kepada di dalamnya. Itu namanya maknawi. Bisa hissi. Memakmurkan masjid itu bisa dengan perkara yang dilihat. Kita mencetnya, kita membersihkan sampah yang ada di dalamnya. Itu ternyata ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena pakai innama. Hanya orang beriman kepada Allah dan hari akhiratlah yang membersihkan masjid. Yang memakmurkan masjid. Jadi kita kalau tidak ada hal yang mendesak di rumah, bagus kita buang-buang sampah sedikit. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.